Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abecus. Oke, teman-teman, sorry banget kita dalam beberapa hari ini tidak bisa explore dan menyuguhkan video-video yang teman-teman tunggu dari kita, karena semenjak video terakhir saya, Mas J, langsung jatuh sakit dan nggak bisa bangun teman-teman. Ya, kalau yang saya rasakan sih kedinginan, menggigil, cuman badan saya panas dan kepala saya tuh kayak muter-muter pusing gitu. Cuman yang nggak tahu sampai benar-benar nggak bisa bangun dan lemes banget. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah mulai membaik dan udah mulai fit lagi. Dan kali ini kita berada di daerah perbukitan ya teman-teman. Jadi kayak ada gubuk gitu. Jadi kayak gubuk ini buat istirahat untuk petani yang bertani di daerah perbukitan ini, dan hawanya juga agak dingin di sini sih. Nah, oke, kali ini saya akan bercerita tentang almarhum teman kita Andi Sulistiawan, sang pendaki Gunung Lawu. Oke, rombongan Mas Andi Sulistiawan ini terdiri dari 6 orang. Dia berangkat rombongan 6 orang, yaitu terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan, teman-teman. Dan salah satunya yang namanya perempuannya tuh siapa, Re? Nur Hayati. Mbak Nur Hayati, ya. Oke, di sini Mbak Nur Hayati dalam cerita ini sangat terlibat ya teman-teman, karena awal mulanya terjadi keanehan itu terlibat dengan Mbak Nur Hayati. Oke, mereka berangkat di hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020. Berarti masih bulan Juli, bulan kemarin teman-teman, dan belum lama juga. Mereka start dari base camp Cemoro Sewu. Mereka dari Cemoro Sewu jam 4 sore dan sampai di area Hargodalem sekitar jam 10 malam teman-teman. Nah, mereka pas sampai di area Hargodalem sekitar jam 10 malam itu mereka langsung bersiap-siap untuk istirahat, dan mereka berinisiatif mendirikan tenda di situ ya. Sebuah tenda itu. Iya. Dan mereka mendirikan tenda, dan kurang lebih tendanya seperti ini. Nah, mereka mendirikan tenda situ dan mulai beristirahat di area Hargodalem. Dan pukul 3 dini hari, tadi kan mereka mendirikan tenda jam 10 malam, dan pukul 3 dini harinya, pukul 3 pagi, si Mbak Nur Hayati ini terasa untuk buang air kecil. Nah, Mbak Nur Hayati ini mencoba membangunkan teman-temannya yang terlelap tidur, teman-teman. Jadi dia mencoba bangunin temennya yang udah terlelap tidur itu, tapi di antara mereka nggak ada yang terbangun sama sekali. Nah, Mbak Nur Hayati ini dia memberanikan diri, menekatkan diri untuk keluar tenda sendiri. Nah, dia waktu pas keluar tenda, tanpa diduga di luar tenda sudah ada Mas almarhum Andi Sulistiawan. Nah, kebetulan kata si Mbak Nur Hayati ini, kebetulan kenapa Mbak Nur Hayati gitu? Aku mau buang air kecil, kata Nur Hayati gitu. Aku mau buang air kecil nih, temenin yuk, kata Mbak Nur Hayati. Minta temenin oleh almarhum Andi Sulistiawan. Oke lah, ditemani sama Andi Sulistiawan yang berjarak nggak
nggak terlalu jauh dari tenda mereka. Nah, untuk jarak dari Mbak Nurhayati dan Mas Andi Sulistiawan itu sekitar 3 meter. Nah, kata si Nurhayati, udah di sini aja Ndi, udah kamu tunggu di situ, kamu balik badan ya, jangan ngintip, kata Nurhayati begitu. Akhirnya Nurhayati langsung buang air kecil lah. Selesai Nurhayati buang air kecil, Nurhayati langsung bergegas balik ke tenda. Namun setelah dia balik badan untuk mengajak almarhum Andi Sulistiawan, ternyata di situ Andi Sulistiawan sudah tidak ada di belakang Nurhayati. Nah, kata Nurhayati mungkin paling kemana gitu, karena hiking kan nyalinya juga pada berani-berani lah untuk lari atau keluar sendirian atau mencari angin gitu buat nggak bete kalau di dalam tenda belum ngantuk gitu. Nah, di situ Nurhayati langsung balik ke tenda dan nggak menghiraukan Andi, dan yang nggak mikir apa-apa di situ, masih ya biasalah gitu, di namanya di alam bebas, mau ngapain juga yang penting sopan, kata Nurhayati gitu. Nah, setelah pagi hari rombongan mereka terbangun, mereka baru sadar bahwa Andi Sulistiawan ini benar-benar sudah tidak ada dalam rombongan mereka. Di pagi hari rombongan Andi Sulistiawan ini mencoba mencari almarhum Andi Sulistiawan. Dari Cemoro Sewu mereka ke arah Pasar Dieng, mereka ke arah Pasar Setan, mereka ke arah Hargo Tiling, mereka sampai ke Hargo Dalem, dan sampai di area Gegerboyo. Itu Gegerboyo itu kalau bahasa Indonesia punggung buaya, itu buat julukan suatu area di daerah Gunung Lawu itu. Sampai di Gegerboyo, dan rombongan pun benar-benar tidak menemukan Andi Sulistiawan. Nah, pada jam 1 siang rombongan Andi Sulistiawan ini berinisiatif bergegas turun dari pegunungan itu, dan untuk segera melapor di camp tersebut, di salah satu pos tersebut. Turun sekitar jam 1 siang, sekitar jam 1 siang, sampai di pos Cemoro Sewu jam 5 sore. Nah, dan sesampainya di Cemoro Sewu kembali, dia balik turun ke Cemoro Sewu kembali, mereka langsung melaporkan apa yang terjadi sama teman mereka, yaitu Andi Sulistiawan. Akhirnya tim SAR langsung bergegas untuk mempersiapkan peralatan untuk memulai pencarian. Nah, oke, di lain sisi, di sini ada rombongan dari Boyolali, yaitu rombongan Mas Udin. Nanti ada channelnya, nanti kita cantumkan Mas Udin. Untuk rombongan Mas Udin ini terdiri dari 13 orang, teman-teman. 13 orang. Malam Minggu berangkat hari Sabtu, dan malam Minggu ini rombongan Mas Udin masih ngecamp di pos 3 Cemoro Kandang. Mereka jadi kayak berbeda jalur ya, teman-teman, dari rombongan Andi Sulistiawan. Nah, rombongan Udin ini, Mas Udin ini lewat dari area Cemoro Kandang. Jadi beda jalur, nggak bisa ketemu satu jalur gitu, nggak. Jadi beda jalur. Nah, dari Cemoro Kandang hari Minggu sore, jadi itu berangkat hari Sabtu, malam Minggu ngecamp di Cemoro Kandang, dan rombongan Mas Udin ini hari Minggu sore sudah berada di puncak Lawu. Tapi untuk melalui rute yang dari Cemoro Kandang itu, untuk melalui ke puncak itu mereka melalui area Gegerboyo. Nah, di sini teman-teman mulai
ketemunya titik terang antara rombongan Mas Udin dan rombongan Andi Sulistiawan. Nah, rombongan Mas Udin ini sampai di Gegerboyo tanpa diduga mereka bertemu dengan Andi Sulistiawan. Ayo. Yang tadinya dicari sama rombongannya nggak ketemu, Re. Bisa ketemu sama yang dari Boyolali itu ya. Iya, rombongan baik Boyolali itu. Nah, jadi tanpa diduga kayak si Mas Andi ini melakukan hal yang aneh, yang nggak diduga, yang bukan biasanya. Kenapa aneh dan tidak diduga? Coba kita simak video berikut ini. Harusnya ngapain malah? Sampai cang yang mudi. Sampai cang yang mudi. Sampai cang yang mudi. Enam. Berarti ngkem ngene kabeh. Nah, itulah videonya teman-teman. Kita jelasin di sini dulu. Jadi Mas Andi ini entah terpengaruh dengan pikiran apa, dia itu melakukan kayak dia membawa beberapa Ranting gitu ya. ranting pohon gitu. Mas Andi ini membawa kayu. Tapi anehnya, yang pas tadi rombongan Mas Udin masih belum terlalu dekat dengan Mas Andi ini masih memakai sweater merah dan kaos hitam dan pakaian lengkap. Tapi setelah sudah dekat dengan Andi Sulistiawan ini, tiba-tiba Mas Udin ini melihat Andi ini sudah nggak pakai Jaket sama baju. Iya, nggak pakai jaket sama kaosnya. Nah, di sini yang merasa heran tuh rombongan Mas Udin. Mungkin rombongan Mas Udin berpikir, kenapa ini orang di sini pun dingin banget, kenapa harus dilepas jaket dan kaosnya gitu. Dan lebih anehnya lagi, jaket sama kaosnya tuh buat ngebalut beberapa Ranting gitu ya. ranting kayu itu tadi. Jadi kayak sebuah bayi diselimutin gitu Iya, ya. kayak pokoknya dia melindungi kayu itu. Nah, setelah pas ditanya sama rombongan Mas Udin, itu buat apa gitu? Jangan kamu bawa kayak gitu, itu melanggar aturan gitu. Kata almarhum Andi Sulistiawan menjawab lah, ini tuh ibuku. Aku selimutin dengan jaketku biar nggak kedinginan. Nah, di sini teman-teman keanehan terjadi. Turene, lah ngopo Mas kok iku sireh ajeng kula seneni. Wong metik apa? Negari wit ngeten niku terus dibopong kaya bayi ku mak suwar. Tak kira kan bopong napa. Lah napa Mas nggih apa aku? Iku ngomongnya si mbokku apa-apa ngoten.